Assalamualaikum. Hari ini kita menjawab beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Perkenalkan, saya Dr. Asari Budi, spesialis THTKL. YouTube channel ini sebenarnya dimulai untuk membantu teman-teman spesialis, tapi kelihatannya karena cukup banyak yang bertanya-tanya, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang non-dokter, jadi nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya dari Kang Uji. Dok, pasca operasi setelah 1 tahun berjalan, namun ada hal yang mengganggu di liang telinga, yaitu kotoran telinga menjadi terasa lengket atau pelikat, mengganggu pendengaran karena suara lengket seperti plastik. Bagaimana cara mengobatinya? Oke, jadi saya jujur tidak tahu apa yang terjadi. Kalau untuk pasca operasi, biasanya target kita memang pendengaran normal kembali. Jadi kenapa bisa seperti itu, seperti ada kotoran terasa lengket, mungkin harus dikonfirmasi ke dokter yang mengoperasi, apakah ini merupakan hal yang karena kotoran aja yang mengumpul, ataukah ada masalah di dalamnya. Baik. Ini menarik dari anak desa, Bapak atau Ibu anak desa 2819. Ini komen, bahasanya sulit dicerna untuk orang awam. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya, ada beberapa video-video dari YouTube saya sebenarnya memang tidak diperuntukkan untuk orang awam. Misalnya contoh, di YouTube yang ada namanya diagnosis dan tata laksana penyakit telinga tengah dan dalam, dan itu sebenarnya diperuntukkan untuk dokter-dokter umum. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk dokter untuk orang-orang awam. Ada bahkan beberapa hanya diperuntukkan untuk spesialis THT. Misalnya yang video-video operasi. Jadi memang YouTube tidak melarang untuk memposting video-video tersebut, tapi mohon teman-teman yang menonton dengan bijak. Itu diperuntukkan sebenarnya bukan untuk orang awam, tapi sebenarnya untuk memberi atau sharing ilmu terhadap dokter spesialis THT. Selanjutnya dari Ibu Anggraini Susanti. Dok, saya ingin bertanya, saya berencana mau operasi timpanoplasti karena sudah lama gendang telinga bocor. Berapa lama pengurusan sampai operasi telinganya kalau menggunakan BPJS? Berapa lama penyembuhan setelah operasi karena mau rencananya program hamil? Oke, baik. Jadi kalau untuk operasi BPJS sendiri biasanya memang agak mengantri. Jadi seperti saya bandingkan dengan rumah sakit tempat saya aja. Jadi karena saya sendiri satu Banten, ya kira-kira bayangannya antrian di tempat saya sekitar 6 bulan, kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, kadang-kadang ada yang sampai 1 tahun. Nah, umumnya hal ini terjadi karena memang banyak sekali pasien-pasien yang datang dari segala penjuru daerah yang dimana kita operasi satu persatu. Jadi otomatis kita perlu banget menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Otomatis di sini ada antriannya, jadi mohon sabar. Nah, tapi terakhir saya ada bertanya teman-teman, juga ada juga antrian yang cukup cepat. Cepat ini dalam arti untuk operasi timpanomastoidektomi itu mungkin sekitar 1-2 bulan gitu. Jadi kira-kira segitu antriannya kalau untuk BPJS. Nah, kalau swasta tentu antriannya lebih longgar karena tidak ada hari-hari khusus operasinya. Dokter bisa operasi di hari apapun itu, jadi tidak ada kendala. Nah, berapa lama penyembuhan pasca operasi? Sebenarnya di rumah sakit itu nggak lama, hanya sekitar 3-4 hari.
Nah, tapi setelah itu kan ada namanya penyembuhan pasca operasi. Nah, ini memakan waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, di mana setiap minggu perlu bolak-balik. Nah, tapi biasanya pasca operasi yang sangat mengganggu itu hanya mungkin saat itu aja kali ya, waktu terpasang perban. Nah, perban itu kelihatan bisa terpasang, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Kalau pasien saya rata-rata hampir selalu seminggu itu perban udah nggak kelihatan, jadi hanya tampon yang di dalam telinga yang kelihatan. Itu diambil di minggu kedua. Jadi kira-kira bayangannya begini, di minggu pertama itu masih kelihatan tuh perban. Ada perban di sini, perban di belakang. Nah, setelah lewat minggu pertama itu dibuka yang kelihatannya, yang kelihatan mata ini dibuka, lalu sisa yang di dalam telinga. Nah, dalam telinga ini nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau aktivitas seperti biasa ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi harus menghindari kegiatan-kegiatan berat seperti lari, terus senam high impact, hal-hal seperti naik gunung, puncak, buang ingus keras, itu semua hal-hal yang bisa merusak gendang telinga pasca operasi. Biasanya juga waktu dokter pasang tampon atau sumpelan ya mohon sabar, itu rasanya nggak nyaman sementara. Kadang-kadang ada yang inisiatif main tarik aja, main lepas karena ngerasa nggak nyaman, dia copot aja. Ya, kalau itu gimana? Ya jebol lagi kalau seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Bu Desi Putri 1356. Assalamualaikum dok. Saya mau bertanya, saya sudah lama operasi telinga berlubang hampir 3 tahun. Tapi kenapa sering keluar cairan terus-menerus, seperti ada lapisan putih seperti jelly. Berbahaya atau tidak? Nah, ini harus dicek ulang. Saya nggak tahu apa yang terjadi di liang telinga sekarang. Cairan putih seperti jelly, mungkin jamur, mungkin juga infeksi masih ada, gendang telinga masih bocor. Jadi mungkin harus dicek ke dokter THT yang terdekat atau yang mengoperasi. Baik, selanjutnya dokter, saya mau tanya, kan telinga anak saya bolong ke kanan kiri, disuruh operasi saya tidak mau. Karena efeknya saya dengar muka mencong, vertigo dan ke dalam. Jadi oke. Jadi user YY itu dia anaknya disuruh operasi, gendang telinganya bolong, tapi dia nggak mau karena di resiko operasinya ada mencong, vertigo, perdarahan, dan lain-lain. Oke, jadi gini Ibu, kalau yang namanya operasi itu nggak mungkin nggak ada resikonya. Kalau misalnya Ibu minta, saya mau operasi tanpa resiko, ya berarti nggak usah dioperasi. Nah, tapi Ibu harus tahu, yang namanya penyakit waktu dibiarkan pasti ada resikonya. Misalnya contoh penyakit kolesteatoma, waktu kita lakukan pembiaran atau penyakitnya didiemin, itu pun juga ada resiko. Resikonya apa? Ya sama, bikin muka mencong, bikin perdarahan, vertigo, gangguan pendengaran. Nah, kalau udah terjadi ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, sedangkan waktu kita operasi ada resiko-resiko itu, resikonya tapi lebih seringnya tidak terjadi. Ya sederhananya, kalau kita ngomongin soal resiko operasi, sama seperti misalnya Bapak atau Ibu mau datang ke rumah sakit deh, datang ke rumah sakit naik kendaraan, misalnya naik kendaraannya motor. Nah, resiko datang ke rumah sakit apa? Kan otomatis bisa juga kecelakaan, kematian. Nah, itu kan namanya resiko. Nah, jadi harus dibedakan resiko sama efek samping. Jadi kalau waktu saat operasi tentu ada resiko, dan resiko-resiko itu semua bergantung dengan jenis operasinya. Tidak semua operasi punya resiko muka mencong. Jadi tergantung penyakitnya seperti apa. Kalau misalnya saya ingin melakukan operasi lagi, apa bisa di rumah sakit yang sama? Bisa. Jadi banyak pasien saya yang memang nggak setuju, yang penting dia tahu. Ya udah nggak apa-apa, misalnya Bapak Ibu belum setuju, nggak masalah. Tapi yang penting Bapak Ibu tahu waktu penyakit dibiarkan itu pun juga pasti punya resiko. Jadi selama Bapak Ibu tahu, ya sudah nggak masalah. Nah, tugas kami kan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, lalu keputusan tetap di tangan Bapak atau Ibu. Nah, setelah setuju misalnya, tadinya nggak setuju, terus sekarang mau setuju, ya silakan, nggak masalah. Tadinya misalnya penolakan,
habis itu sekarang setuju, penolakannya bisa batal gitu. Nah, lalu Assalamualaikum dok, saya baru melakukan operasi timpanoplasti dan hipertrofi konka, sudah berjalan 2 minggu, pasca operasi denging terus-menerus, dikasih otopen malah vertigo. Saya hentikan obat tetes, terus masih bakaran konka 2 minggu nggak keluar-keluar. Padahal rajin cuci hidung. Oke. Ini dua operasi, timpanoplasti dan pengecilan konka. Nah, kalau saya sendiri pribadi, saya tidak terlalu senang operasi bersamaan, operasi konka bersamaan dengan timpanoplasti. Kenapa? Karena operasi timpanoplasti, saya selalu menyarankan jangan buang ingus. Nah, sedangkan operasi konka, kita buang ingus. Jadi saya nggak terlalu senang untuk menggabung 2 operasi itu. Tapi apakah tidak boleh dilakukan? Ya boleh aja, sah-sah saja. Tapi keterbatasan itu bikin sulit. Nah, sekarang untuk pasien misalnya bapak atau ibu, ini dilakukan operasi konka yang model bakar. Ini memang kadang-kadang ada seperti kotoran yang tidak bisa keluar, kadang-kadang sampai 2-3 bulan. Nah, bagaimana solusinya? Itu harus ke dokter yang terkait untuk dilakukan pembersihan, di suction biasanya. Istilahnya nasal toilet itu harus dilakukan di rumah sakit tersebut. Oke, kita lanjut dengan Ibu Purniwati. Assalamualaikum dokter, saya habis operasi timpanoplasti 2 minggu yang lalu. Sebelumnya operasi ada tinnitus 7 tahun. Karena dulu gendang telinga bolong, sengaja dibolong karena infeksi. Kenapa dok setelah timpanoplasti tinnitus tidak ada perubahan? Apa itu permanen? Tolong penjelasannya. Baik. Oke, jadi menariknya gini. Si Ibu Purniwati itu kan sebelum operasi sudah ada tinnitusnya. Nah, kalau misalnya kita mikirin penyakitnya, artinya bisa jadi tinnitusnya memang sudah dari sananya sudah ada. Nah, tinnitus bisa terjadi oleh 2 sebab. So, yang pertama bisa karena ada lubang di gendang telinga. Nah, kalau penyebab tinnitusnya adalah lubang di gendang telinga, ya otomatis waktu dioperasi gendang telinga tinnitusnya akan hilang. Nah, tapi tipe tinnitus yang model seperti denging terus-menerus tidak pernah berhenti, apalagi sudah sampai 7 tahun, itu biasanya tinnitusnya penyebabnya dari gangguan pada organ telinga dalam atau rumah siputnya. Nah, ini organ pendengaran. Kalau organ pendengaran sudah terjadi kerusakan, biasanya sih tidak akan bisa perbaikan lagi, apalagi kerusakannya sudah sampai 7 tahun. Nah, saya rasa Ibu sudah terjadi tinnitus yang sudah menauni seperti itu. Nah, bisa karena apa? Bisa jadi karena ada lubang di gendang telinga, terus sering sekali tetes-tetes telinga. Nah, ada beberapa jenis obat tetes telinga yang ototoksik, yang atau artinya dia rusak saat saat dimasukkan ke dalam gendang telinga yang berlubang. Nah, ini contohnya salah satunya adalah otopen. Itu kalau misalnya terus-terus dimasukkan ke dalam gendang telinga yang berlubang, ya itu bisa menyebabkan tinnitus salah satunya. Baik. Ibu Sunarti, Assalamualaikum dokter. Operasi yang pertama saya timpanoplasti gagal pada bulan Mei. Sekarang saya lagi proses operasi yang kedua. Sekarang lagi medical check up untuk tahap persiapan yang kedua dari luar. Oke. Apa yang harus saya persiapkan? Sebenarnya sama aja, Bu. Persiapannya nggak jauh beda dengan operasi yang pertama, lab, ronsen, dan lain-lain. Nah, ini fungsinya buat biar kita tahu pasca operasi itu dan preoperasi itu ibu tetap aman. Oke. Selanjutnya Ibu Mulyani, Assalamualaikum dokter. Pasca operasi ada suara desis. Gimana?
Saya bertanya lagi pasca operasi suara desis jadi ada, pada sebelumnya nggak ada. Pendengaran sepertinya menurun, padahal sebelumnya enggak. Apakah bisa membaik seiring jalan waktu? Tergantung pasca operasinya berapa lama. Kalau misalnya pasca operasi itu misalnya baru aja 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu, nah sering di dalam gendang telinga dokter THT itu memasang seperti gel foam. Gel foam ini untuk mempertahankan si gendang telinga. Nah, waktu gendang telinga masih diganjal dari dalam atau ada gel dengan gel foam, ya tentu bisa ada keluhan pendengaran yang menurun, seperti dengung atau desis, ya bisa jadi. Jadi biasanya seiring dengan berjalannya waktu, betul, dia makin lama akan kosong si gendang telinga. Nah, kalau memang penyebabnya karena itu, ya otomatis bisa membaik. Nah, tapi bisa juga kalau terjadi komplikasi pasca operasi, sangat memungkinkan. Nah, modelnya seperti apa ya, Ibu harus tanya ke dokter yang mau operasi. Baik, selanjutnya dengan user ZC. Numpang nanya dokter, operasi gendang telinga apa bisa melalui lubang telinga saja tanpa harus bedah di balik daun telinga? Bisa, beberapa kali udah saya jawab. Operasi gendang telinga memang bisa langsung dari saluran telinga tanpa ada irisan belakang telinga, tapi tentu ada syarat-syaratnya, yaitu setidaknya gendang telinga harus kering, tidak pernah basah, atau walaupun basah, lewat dari 3 bulan yang lalu atau lebih. Semakin lama tidak pernah keluar cairan, semakin baik. Oke, baik. Selanjutnya, Dok, dari David 6898, Dok, gendang telinga saya pecah gara-gara cotton bud. Dulu nggak sengaja ketekan kedalaman, akhirnya berbunyi sampai sekarang. Gimana ya, Dok? Ya, mungkin sebaiknya Bapak ke dokter THT untuk dilakukan penambalan gendang telinga. Kemungkinan gendang telinga Bapak pecah. Oke. Baik, saya kira sekian dari saya, ini cukup banyak yang sudah saya jawab. Teman-teman terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tanya aja di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab sewaktu ada waktu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.